untuk merenungkan firman Tuhan di hari Sabat yang indah ini. Saya memberi judul firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah Iman Bartimeus. Eh, sudah terlihat semua PowerPoint yang saya. Sudah. Oke, terima kasih. Oke, ada yang tahu Bartimeus ini siapa? Mungkin kita pernah dengar Bartimeus di Alkitab. Ada yang tahu ini siapa? Pengemis buta dari Jericho. Iya, betul sekali. I- Bartimeus adalah pengemis yang buta di Jericho ketika Yesus lewat. Ada seorang pengemis buta dan dia dapat disembuhkan. Pada akhirnya Yesus menyembuhkan dia. Mari kita lihat bagaimana proses dari penyembuhan Bartimeus ini. Saya mengambil eh, ayat inti yang saya bawakan di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-43. Sorry. Dan ketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan muja Allah. Inilah yang dialami oleh Bartimeus. Bartimeus, seorang yang buta, seorang pengemis, dapat disembuhkan dan dapat memuliakan Allah pada akhirnya. Dan kita akan melihat bagaimana proses dari penyembuhan Bartimeus, bagaimana iman eh, yang dia punya sehingga dia dapat disembuhkan. Mari kita lihat dalam Lukas 18 ayat 35. eh, ini adalah teks dari renungan kita pada malam hari ini. Lukas 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Mari kita baca dari ayat yang ke-35. Mari kita lihat di sini dari keterangan waktunya. Boleh ada satu orang yang membacakan mulai dari ayat yang 35. Ayat yang ke-35. Ya, Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. oke. Di sini ada kata keterangan waktu di sini adalah hampir tiba di Yeriko. Kata hampir. Lalu ayat yang ke-36, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Di sini ada dua keterangan waktu yang memberikan kepada kita pada saat kondisi saat itu. Yesus sementara berjalan hampir tiba di Yeriko dan kata orang banyak kepada Bartimeus, Yesus orang Nazaret sedang lewat. Kalau kita lihat di sini adalah dalam bahasa aslinya adalah para para parer ketai yang artinya is passing. Di sini digambarkan sebagai present continuous. Present continuous itu menggambarkan bahwa Yesus itu sementara lewat di depan Bartimeus. Sementara lewat di depan Bartimeus. Pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini adalah ketika kita mengetahui bahwa keterangan waktu itu sangat penting di dalam konteks Alkitab, maka kita akan mempelajari bahwa Yesus ketika pada saat itu sementara lewat di depan Bartimeus dan Bartimeus bertanya eh, kepada orang banyak, bertanya siapa dia? Yesus orang Nazaret sementara lewat. Oke, kalau kita pelajari di sini, kalau Yesus lewat di depan Bartimeus dan Bartimeus tidak melakukan apa-apa, apakah dia akan disembuhkan? Yang pasti tidak. Kalau kita lihat di konteks ini, kenapa kenapa Lukas mendetail memberikan kita pelajaran
keterangan waktu di sini adalah hampir tiba di Yeriko dan Yesus orang Nazaret ini lewat. Oleh karena Lukas sedang ingin memberikan pada kita konteks eh, ini adalah sangat penting ketika kita mempelajari ini, ketika kita melihat Yesus sementara lewat, ketika Bartimeus sedang mendengar Yesus sementara lewat, maka dia berseru. Makanya dari itu dia dapat disembuhkan. Kalau kita lihat di sini di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau kita lihat di konteks ayat ini, apa yang menjadi pelajaran untuk kita semua? Kita harus berseru. Kita harus mencari Tuhan. Kapan? Ya, sewaktu dia ada. Sewaktu dia berkenan untuk ditemui dan sewaktu dia dekat. Itulah yang dilakukan oleh Bartimeus. Bartimeus berseru kepada Tuhan ketika Dia lewat. dia lewat. Dan ketika Yesus lewat di depannya, makanya dia langsung berseru pada Tuhan. Makanya terjadilah mukjizat penyembuhan. Dan demikian juga kita sebagai umat-umat Tuhan, selagi kita dekat dengan Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Selagi kita dekat dengan Tuhan, selagi Tuhan berkenan untuk ditemui, temuilah Tuhan. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari konteks keterangan waktu yang Lukas berikan. Carilah Tuhan selagi dia dekat dengan kita, selagi dia ingin ditemui oleh kita, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Mulai dari sekarang, sebagai umat-umat Tuhan, carilah Tuhan mulai dari sekarang. Atau mulai dari sekarang, jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita terlambat, Tuhan sudah lewat, kita baru mencarinya. Maka Tuhan tidak akan eh, membuka kepada kita. Pelajaran yang bisa kita ambil dari konteks keterangan waktu ini adalah, dan pelajaran yang kita bisa ambil dari iman Bartimeus ini adalah mencari Tuhan dari sekarang. Carilah Tuhan dari sekarang. Selagi ia berkenan untuk ditemui, carilah Tuhan dari sekarang. Selagi ia masih dekat dengan kita. Lalu, mari kita lihat eh, pendapat pengikut Yesus tentang dia. Pada saat itu, bukan hanya Bartimeus yang ada di situ, tetapi Banyak. orang banyak. Ketika orang banyak itu mengabarkan bahwa di ayat yang ke-37, kata orang kepadanya, ketika Bartimeus tanya siapa dia, orang banyak itu memberi tahu Yesus orang Nazaret sedang lewat. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam, supaya Bartimeus diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihinilah aku, Kasihan ya aku. Ya. kasihanilah aku." Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika orang ingin dekat kepada Yesus, ketika eh, orang yang tidak mengenal, orang yang buta ingin dekat pada Yesus, apa yang kita kabarkan? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Apa arti dari Yesus orang Nazaret? Kenapa secara detail Lukas mengabarkan ini, Yesus orang Nazaret lewat? Oleh karena di Banyak Yesus. dalam Yohanes 1 ayat 43, Nazaret ini terkenal sebagai sebagai kota orang jahat. Betul. Makanya Nathanael bilang kepadanya di Yohanes 1 ayat 46, kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Berarti nggak ada yang baik di Nazaret. Sedangkan orang yang banyak mengabarkan kepada orang yang buta yang nggak tahu apa-apa,
Yesus orang Nazaret. Berarti orang banyak itu sedang eh, memberitahu bahwa Yesus orang yang jahat karena datang dari Nazaret. Mm. Bahkan Yohanes, eh, Nathanael, Nathanael aja bilang bahwa gak mungkin ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Oke, inilah yang menjadi pelajaran untuk kita semua. Ketika orang yang buta sedang mencari Yesus, apakah jawaban kita? Bahkan mungkinkah jawaban kita itu malah menjadi batu sandungan untuk orang lain? Jangan sampai kita pengikut Kristus sendiri yang dekat dengan Yesus menjadi batu sandungan yang mengikuti Yesus setiap saat, menjadi batu sandungan bagi orang yang ingin mengenal Yesus, bagi orang yang buta. Makanya Roma 14 ayat 13 di sini dibilang, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Janganlah kita, jangan kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung. Jangan sampai dengan perilaku kita atau perkataan kita itu bisa membuat orang malah lebih jauh dari Tuhan. Malah kita mengabarkan Yesus orang Nazaret, Yesus orang yang jahat dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang yang ingin mengenal Tuhan. Bagi orang yang buta secara rohani. Jangan sampai. Inilah pelajaran yang begitu penting yang untuk kita lakukan. Yang tadi pertama adalah, ada yang ingat? Carilah Tuhan mulai dari sekarang. Carilah Tuhan mulai dari sekarang. Pelajaran yang kedua yang kita ingat dari pelajaran Bartimeus ini adalah jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai kita mengabarkan dengan perbuatan kita, dengan perilaku kita, mengabarkan bahwa Yesus adalah orang Nazaret, orang yang jahat. Tetapi dengan perbuatan kita, dengan iman kita bahwa kita akan mengabarkan bahwa Yesus adalah Allah yang penuh kasih, penuh damai, dan baik. Inilah yang penting untuk kita lakukan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lalu, mari kita lihat di sini iman yang seperti apa yang dimiliki oleh Bartimeus. Mari kita lihat konsep dari iman. Boleh ada yang bacakan Ibrani 11 ayat 1 atau boleh ada yang hafal? Boleh eh, bacakan. Kalau kita dilihat di konteks ini, konsep dari iman adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita tidak lihat. Kita lihat di sini, Bartimeus, seorang yang buta, yang belum pernah sama sekali melihat Yesus. Mm. Tapi lihat di sini, imannya begitu luar biasa. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada orang buta. Bartimeus adalah orang yang buta di pinggir jalan dan mengemis-ngemis. Inilah yang dialami, kondisi yang dialami oleh Bartimeus. Dia orang yang buta. Dia orang yang membutuhkan bantuan daripada eh, orang lain. Bahkan dia mengemis. Tetapi lihat di sini, di dalam, mari kita baca di dalam konteksnya. Lukas 38, boleh ada yang baca? Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tidak hanya sekali. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika orang banyak membicarakan Yesus dari Nazaret, tetapi apa yang diserukan oleh Bartimeus? Kasih Yesus aku. Ya. anak Daud. Artinya, Yesus adalah Mesias. Karena sudah diramalkan akan ada keturunan, akan ada eh, Mesias dari
keturunan Daud. Itulah iman yang disampaikan oleh Bartimeus. Ketika semua orang di sekitarnya meragukan Yesus, Yesus orang Nazaret. Tetapi apa yang dikabarkan oleh Bartimeus? Enggak, dia adalah anak Daud. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tidak hanya sekali, Bartimeus berseru. Yang kedua kalinya, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kita lihat iman yang begitu luar biasa. Ketika orang-orang yang di sekitar Yesus menegur dia, bahkan suruh dia diam. Tapi dia makin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lihat di ayat 40, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kukendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Ini iman yang begitu luar biasa. Ya, Tidak hanya satu kali ia berbicara. Ketika orang menjatuhkan dia, ketika orang menegur dia, ketika orang suruh dia diam, tetapi dia makin keras berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Ketika orang lain mengabarkan bahwa Yesus orang Nazaret, tetapi dia dengan penuh keyakinan, tidak, dia anak Daud, dia adalah Mesias, dia Betul. adalah Allah yang dijanjikan itu. Maka terjadilah penyembuhan dan Yesus mendengar iman yang diucapkan oleh Bartimeus. Inilah hal yang begitu luar biasa. Iman Bartimeus yang bisa menjadi pekabaran untuk kita pada zaman ini. Begitu banyak orang-orang di sekitar kita, begitu banyak orang-orang yang membutuhkan Kristus. Baiknya kita selalu mengabarkan bahwa dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap perkataan kita, dapat mengabarkan eh, oke, dapat mengabarkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang setia. Makanya orang bisa melihat pada kita, makanya orang bisa melihat kehidupan kita bahwa Yesus adalah Allah yang kita percaya. Yesus adalah eh, pegangan kita. Sehingga tindakan-tindakan kita mengabarkan apa yang Yesus ingin untuk kita lakukan. Tidak menggambarkan Yesus orang Nazaret. Inilah yang harus kita pelajari dari iman Bartimeus. Ketika semua keraguan-raguan ada di dalam sekitar kita, biarlah kita selalu berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika setiap orang menegur kita, supaya kita diam, tetapi ia makin berseru dengan keras. Oke, di sini ada eh, Ellen G. White menulis, banyak orang yang memiliki penglihatan, mereka lewat ke sana kemari, tetapi mereka tidak memiliki keinginan untuk melihat Yesus. Satu pandangan iman akan menyentuh hatinya yang penuh kasih dan memberi mereka berkat dari kasih karunia-Nya. Tetapi mereka tidak tahu penyakit dan kemiskinan jiwa mereka dan mereka merasa tidak membutuhkan Kristus. Tidak demikian halnya dengan orang buta yang malang. Harapan satu-satunya adalah di dalam Yesus. Saat dia menunggu dan melihat, dia mendengar langkah dari banyak kaki dan dengan penuh dan dia dengan penuh semangat bertanya, apa arti kebisingan perjalanan ini? Para penonton menjawab, Yesus dari Nazaret lewat. Dengan keinginan yang kuat, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihinilah aku.
Mereka mencoba untuk membungkamnya, tetapi dia menangis lebih keras. Engkau anak Daud, kasihanilah aku. Seruan ini didengar. Imannya yang teguh dihargai. Tidak hanya penglihatan fisik dipulihkan, tetapi mata pemahamannya terbuka. Inilah yang menjadi pekabaran bagi kita semua ketika banyak orang mungkin yang tidak sempurna seperti Bartimeus melihat Yesus secara langsung. Tetapi apa? Ellen G. White katakan bahwa dia tidak ingin untuk melihat Yesus. Tetapi ketika orang buta yang merasa miskin, merasa jiwa hanya pertolongan Tuhan yang dia butuhkan, makanya dia bisa berteriak dengan kuat. Dan dia berseru dengan kuat. Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Akhirnya Yesus mendengar iman yang disampaikan oleh Bartimeus. Iman yang begitu luar biasa. Walaupun tidak seperti orang yang di sekitarnya yang dapat melihat Yesus secara langsung. Tetapi yang didengar oleh Yesus adalah iman dari orang buta, orang yang miskin, orang yang merasa dirinya tidak layak. Tetapi ketika itu Yesus mendengarkan dia. Bukankah ini pekabaran untuk kita semua? Di dalam Kristus, dia melihat penebusannya. Dan matahari kebenaran bersinar di dalam jiwanya. Semua orang yang merasa kebutuhan mereka akan Kristus seperti halnya Bartimeus yang buta. Dan yang akan bersungguh-sungguh dan bertekad seperti dia, akan seperti dia. Menerima berkat yang mereka damba-dambakan. Bukankah kita sebagai umat-umat Kristen menginginkan berkat yang sama seperti Bartimeus? Inilah yang harus kita lakukan. Jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Carilah Tuhan mulai dari sekarang. Kita harus berkomitmen mencari Tuhan lebih dekat lagi. Karena ketika Tuhan lewat di depan kita dan kita hanya berdiam saja, maka apa yang terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa. Ketika Bartimeus hanya diam saja dan tidak mendengarkan orang banyak, ketika dia disuruh diam oleh orang banyak itu dan dia ketakutan untuk diam, apa yang terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa. Bartimeus tidak akan disembuhkan, tetapi dengan iman yang kuat, dengan tekad yang kuat, dengan harapan satu-satunya dari Tuhan, dengan merasa dirinya tidak layak, dengan merasa dirinya miskin, inilah yang dia butuhkan. Satu harapannya adalah Yesus Kristus. Makanya dia bertekad untuk Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Inilah yang harus kita miliki sebagai orang-orang Kristen. Kita harus bersungguh-sungguh dan bertekad seperti dia, supaya kita mendapatkan berkat yang sama. Imannya tetap teguh walaupun dalam banyak keraguan-raguan dan teguran. Inilah yang harus kita pelajari sebagai orang Kristen. Iman kita harus tetap teguh walaupun dunia sekitar memberikan keraguan-raguan kepada kita. Walaupun dunia sekitar memberikan teguran kepada kita bahkan, tetapi iman kita harus tetap kuat. Mari kita lihat di dalam zaman ini. Kondisi kita zaman ini. Kita mengetahui bahwa kita hidup di zaman Laodikia. Apa yang menjadi highlight di sini pada saat zaman Laodikia itu adalah karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Inilah kondisi kita zaman ini, yang merasanya dirinya sebagai orang kaya. Di sini kita akan membawa dalam konteks rohani.
ketika kita merasa diri kita lebih daripada orang lain, ketika kita merasa diri kita sudah kaya dalam konteks rohani, kita lebih baik daripada orang lain, maka kita akan tidak akan mendapatkan berkat. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa diri kita ini adalah melarat, malang, miskin, buta, telanjang, bukankah itu yang dialami oleh Bartimeus? Bukankah kondisi yang sama? Dan pada zaman ini, kondisi yang sama juga menjadi bagian dari kehidupan orang-orang eh, pengikut-pengikut Tuhan. Sebenarnya eh, kondisi kita zaman ini adalah melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Bayangkan, itulah yang dialami Bartimeus. Apa yang menjadi harapan bagi kita semua adalah satu-satunya adalah Kristus. Yesus ya. Kristus. Yesuslah yang menyembuhkan kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 18, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaianmu putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk belumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Kondisi pada zaman ini yang dialami Bartimeus adalah kondisi yang sama ketika umat-umat Tuhan pada akhir zaman. Kondisi yang malang, meralat, buta. Dan apa jalan keluar satu-satunya adalah Yesus. Kita harus memiliki iman yang sama yang Bartimeus lakukan agar kita dapat disembuhkan, agar kita dapat melihat, agar kita mendapatkan pakaian putih, agar kita mendapatkan kekayaan secara rohani. Inilah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan dari 3 poin tadi, mencari Tuhan dari sekarang. Jangan ditunggu-tunggu, jangan di nanti-nanti. Cari Tuhan dari sekarang. Oleh karena Tuhan sedang lewat di depan kita. Tuhan sedang lewat di depan kita. Carilah Tuhan dari sekarang. Berkomitmenlah dari sekarang. Mulai mencari Tuhan. Mulai berdoa. Mulai memperbaiki uh, kerohanian kita. Mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang. Jika Tuhan sudah lewat di depan kita, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan menjadi bagiannya. Kita tidak akan mendapatkan kesembuhan seperti Bartimeus. Yang kedua, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarlah perilaku kita, biarlah tindakan kita mengabarkan bahwa Yesus adalah Allah yang damai, Allah yang penuh kasih, dengan perkataan kita, dengan perilaku kita. Oke, yang ketiga adalah imannya tetap teguh walaupun banyak keraguan-raguan dan teguran. Bukankah ini yang harus untuk kita lakukan agar kita mendapatkan kesembuhan yang sama seperti Bartimeus? Amin. Kondisi yang sama yang dialami Bartimeus dan kondisi yang sama itu juga yang dialami oleh umat Tuhan pada zaman ini. Bagaimana kita mendapat kesembuhan? Hanya melalui dari Tuhan. Hanya iman kita yang akan didengarkan oleh Tuhan dan memberikan kita kesembuhan. Sebagai panggilan, eh, saya akan bacakan di dalam lagu Sion 205. Di sini judulnya, Apakah Engkau Susah? Lagu Sion baru 205. Di sini kita lihat bahwa lagu ini diawali dengan pertanyaan, apakah engkau susah dan penat, terselubung dalam gelap? Bukankah kondisi ini yang dialami oleh Bartimeus?
dan kondisi yang sama dialami oleh umat Tuhan pada akhir zaman. Merasa susah, merasa penat, merasa gelap. Kegelapan yang sama yang dialami, kebutaan yang sama yang dialami Bartimeus dan dialami juga pada umat-umat Tuhan pada akhir zaman. Lagu ini juga memberikan jalan keluar untuk kita semua. Ketika kita merasa penat, ketika kita merasa susah, ketika kita merasa dunia ini penuh kegelapan, di sini lagu ini memberikan jalan keluar. Adalah terang pada juru selamat dan hidup limpah tetap. Kita lihat di sini bahwa hanya ada satu jalan keluar, yaitu mengikuti juru selamat. Hanya ada satu jalan keluar agar kita dapat disembuhkan, agar kita menerima eh, penglihatan kembali, yaitu hanya melalui juru selamat. Hanya ada satu keluar dari eh, kesusahan kita, yaitu mengikuti juru selamat. Dan hidup yang berlimpah akan ditawarkan pada kita. Kita lihat di refnya apa yang dikatakan. Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia, dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Kita lihat di sini bahwa lagu ini memberikan jalan keluar kepada kita. Hanya pada Yesus saja. Lihat wajahnya yang mulia. Semua akan lenyap. Kesenangan dunia hanya ada terang dan kemuliaan supaya kita dapat melihat, supaya kesembuhan menjadi bagian kita. Semoga dalam firman ini, semoga kita dapat melakukan apa yang Yesus ingin untuk kita lakukan, agar kita mendapatkan kesembuhan. Di setiap harinya kita akan dituntun oleh Yesus. Di setiap harinya kita memandang pada Yesus, maka kita tidak akan buta lagi. Kita akan melihat terang benderang. Kita akan melihat bahwa jalan keselamatan yang sudah Yesus tawarkan untuk kepada kita. Biarlah iman kita menjadi iman yang sama yang dimiliki oleh Bartimeus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya ini tentunya bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Dan kita akan lanjutkan kebaktian kita. Kita akan mendengarkan lagu pujian kedua dengan judul The Lord Has a Will. Bentar ya.